Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat Paskah bagi Anda semua. Pada Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan kita berjumpa kembali bersama dengan saya Patricia Elsa. Dan saya sungguh senang saat ini saya sudah bersama dengan Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Suharyo. Mari sekarang kita menyapa dahulu Bapak Uskup. Bapak Uskup, selamat Paskah, apa kabar? Selamat Paskah Ibu, kabar baik. Ya. Ya, semua bergembira karena boleh merayakan Paskah. Ya, kita bersuka cita ya Bapak Uskup ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali pada hari ini dengan doa bersama dengan Bapak Uskup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati. Hari ini putra-Mu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami merayakan pintu kehidupan abadi. Perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku telah bangkit dan tetap bersama Engkau ya Bapa. Tangan-Mu Kau tumpangkan atas diriku. Kebijaksanaan-Mu sangat menakjubkan. Haleluya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan, kita akan mendengarkan liturgi sabda dari Kisah Para Rasul, bab 10 ayat 34a, dilanjutkan ayat 37 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak,
Mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapak Uskup untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang tiba saatnya Bapak Uskup Ignatius Soharyo akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua pada Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Silakan Bapak Uskup. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu pertama-tama dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah kepada saudari-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Semoga Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri dan menyampaikan salam damai kepada para muridnya, membawa damai yang sama bagi kita masing-masing, bagi keluarga-keluarga dan komunitas kita.
Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk perayaan Paskah ada beberapa kutipan Injil yang berbeda-beda yang dibacakan. Kalau Anda pergi ke misa tadi malam, yang dibacakan adalah kutipan dari Injil Lukas, bab 24, ayat 1-12. Kutipan itu berkisah tentang para wanita yang menerima warta bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian para wanita itu memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya dan menganggap kisah itu hanya omong kosong. Bahkan Petrus hanya sampai, saya kutip, bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Hanya sampai di situ. Pada hari raya Paskah pagi, bacaan yang diwartakan adalah seperti yang tadi sudah dibacakan. Kisah ini berakhir dengan cara lain. Pada akhir kisah dikatakan bahwa murid yang lain melihat dan percaya. Di dalam kutipan ini diceritakan proses bagaimana akhirnya murid yang lain itu melihat dan percaya. Berbeda dengan bacaan tadi malam yang tidak sampai kepada kepercayaan itu. Ini tentu adalah kisah lain yang mengandung pesan yang lain pula. Kalau Anda masih akan merayakan Ekaristi pada Paskah sore, yang dibacakan Injil lain lagi, yaitu kisah dua murid Emmaus. Yang diceritakan di dalam kisah itu sangat jelas. Pesannya adalah orang siapapun yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit akan mengalami transformasi batin. Jadi untuk menandai, untuk mengecek apakah perjumpaan itu terjadi apa tidak terjadi, adalah adanya transformasi batin itu. Kalau kita baca dengan agak teliti, kedua murid itu pada awal kisah dikatakan mempunyai wajah muram, tidak memancarkan kegembiraan. Tetapi kemudian di dalam perjalanan perjumpaan itu, sesudah mengenali diri Yesus yang bangkit, dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Dari wajah yang muram bertransformasi menjadi hati yang berkobar-kobar. Pada awal kisah, Yesus disapa dengan nada yang agak meremehkan. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Pada akhir kisah, kedua murid Emmaus ini menjadi pribadi-pribadi yang sangat bersahabat, mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka. Dan pesan yang juga sangat penting adalah untuk berjumpa dengan Kristus yang bangkit, tidak usah kemana-mana. Ikut saja merayakan Ekaristi. Itulah yang menjadi bagian terakhir dari kisah dua murid Emmaus itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya kali ini tidak akan mengulas bacaan Injil. Yang akan saya ulas adalah kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang tadi juga kita dengarkan. Antara lain dikatakan begini, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Jadi yang kita rayakan menurut Paulus itu bukan sekedar kebangkitan Kristus, tetapi juga kebangkitan kita. Jelas sekali Paulus mengatakan kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan kemudian pada bagian yang selanjutnya pada ayat 4 dikatakan Kristuslah hidup kita.
ketika kita sungguh-sungguh merayakan Paskah, dan merayakan Paskah tidak hanya berarti upacara, tetapi mensyukuri bahwa kita pun dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita mungkin dengan suara yang tidak begitu lantang seperti Paulus, kita mesti berani mengatakan, Kristuslah hidup saya. Karena Paulus mengajak kita untuk mengatakan, Kristuslah hidup kita. Di dalam suratnya yang lain, pengalaman pribadi Paulus sebagai pribadi yang dibangkitkan oleh Kristus itu diungkapkan di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 2 ayat 20. Dia mengatakan begini, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah ungkapan iman Rasul Paulus yang tidak hanya tahu belajar mengenai kebangkitan Kristus, tetapi mengalami bahwa Kristus yang bangkit itu ada di dalam diri kita. Ini adalah panggilan setiap orang Kristiani. Ketika kita beriman kepada Kristus yang bangkit, sekali lagi dalam bahasa Paulus, kita harus berani mengatakan, Kristuslah hidup saya. Atau kalau berani, moga-moga pelan-pelan kita juga menjadi berani seperti Paulus, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Itu bahasa Rasul Paulus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya sekarang sampai pada hal yang mungkin tidak gampang untuk dipahami. Tadi saya mengatakan, merayakan Paskah berarti ikut bangkit bersama Kristus. Nah, ikut bangkit bersama Kristus itu dirumuskan dalam bahasa lain, menuju kepenuhan hidup Kristiani. Istilahnya berbeda-beda tapi isinya sama. Menuju kepenuhan hidup Kristiani. Itu bahasa ajaran gereja. Bahasa Paulus, saya ulang lagi, Kristuslah hidup kita. Sama. Rumusannya berbeda, maksudnya sama. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kepenuhan hidup Kristiani. Nah, pada titik ini, moga-moga saya tidak berbelit-belit, tetapi bisa menjelaskan apa yang saya maksudkan. Pada titik ini, sebetulnya dengan merayakan Paskah, kita itu diajak untuk merayakan dan mensyukuri panggilan hidup kita. Merayakan dan mensyukuri panggilan hidup kita. Panggilan yang mana? Yaitu tadi, untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Supaya jelas bahwa ini bukan pendapat saya, tetapi adalah ajaran gereja, ingin saya kutipkan 1-2 kalimat di dalam ajaran resmi gereja dari Konsili Vatikan II. Saya kutip seperti ini. Jadi, bagi semua jelaslah bahwa semua orang Kristiani, bagaimanapun status atau corak hidup mereka, sekarang digarisbawahi, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan kasih. Muncul satu istilah baru lagi. Kepenuhan hidup Kristiani itu akhirnya sama dengan kesempurnaan kasih. Di tempat lain, di dalam dokumen yang sama, dikatakan begini, semua orang beriman dalam keadaan dan status manapun juga dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kesucian yang semakin sempurna. Seperti Bapa sendiri sempurna, masing-masing melalui jalannya sendiri.
ada 4 istilah yang berbeda-beda, tapi isinya yang sama, dan itu semua adalah Paskah. 1, Rasul Paulus mengatakan, Kristuslah hidup kita, Kristuslah hidup saya, atau bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu bahasa Paulus. Bahasa gereja, hal yang sama dirumuskan dalam 3 istilah yang berbeda. Kepenuhan hidup Kristiani, kesempurnaan kasih, dan kesempurnaan kesucian. Itulah panggilan kita. Jadi, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau nanti kita ditanya oleh orang, misalnya, saya pernah bertanya kepada anak-anak muda, besok akan menjadi apa? Jawabannya macam-macam. Jadi guru, jadi dokter, jadi macam-macam. Sampai sekarang belum pernah ada yang menjawab, saya ingin menjadi suci. Belum pernah. Padahal sebagai murid Kristus, itulah panggilan dasar kita. Mencapai kesempurnaan kasih, mencapai kesempurnaan kesucian. Moga-moga pesan ini dapat ditangkap dan sampai. Oleh karena itu, bagi saya merayakan Paskah itu sama dengan mensyukuri dan merayakan panggilan kita menuju kepenuhan hidup Kristiani. Itu ajaran resmi gereja dari Konsili Vatikan II. Paus Fransiskus memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai panggilan itu. Saya bacakan, beliau menulis begini. Kita seringkali tergoda untuk berpikir bahwa kesucian hanya diperuntukkan bagi mereka yang menarik diri dari urusan sehari-hari dan menyediakan banyak waktu untuk berdoa. Itu saya kira banyak umat yang berpendapat yang sama. Yang banyak berdoa seperti diandaikan para imam, uskup, suster, bruder, itulah jalan hidup, itulah jalan kesucian. Paus mengatakan tidak. Lanjutnya beliau menulis begini, kita dipanggil untuk menjadi suci dengan menghayati hidup kita dengan kasih dan dengan memberikan kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan dimanapun kita berada. Lalu beliau memberikan contoh yang sangat sederhana. Apakah Anda dipanggil untuk menjalani hidup bakti? Jadilah suci dengan menghayati komitmen Anda dengan gembira. Coba lihat nanti kalau Anda berjumpa dengan para imam, uskup, bruder, suster, itulah hidup bakti. Coba lihat apakah wajah mereka itu memancarkan kegembiraan apa tidak. Kalau tidak, Anda boleh mengatakan, pastor, uskup, suster, bruder, wajahnya yang cerah dong. Kan Anda mempunyai komitmen untuk menjadi suci lewat jalan itu, jadinya mesti bergembira. Yang lain selanjutnya dikatakan begini, apakah Anda menikah? Jadilah suci dengan mengasihi dan memberikan perhatian kepada suami atau istri Anda, sebagaimana dilakukan oleh Kristus bagi gerejanya. Sama, keluarga adalah jalan menuju kesucian. Sama dengan hidup bakti adalah jalan menuju kesucian. Panggilannya sama, jalannya lain. Paus masih mengatakan, apakah Anda bekerja dengan mencari nafkah? Jadilah suci dengan bekerja secara jujur dan cerdas dalam pelayanan kepada saudari-saudara Anda. Itulah panggilan kita, panggilan menuju kesempurnaan kasih, kepenuhan hidup Kristiani, kesempurnaan kesucian. Menarik sekali,
Paus Fransiskus juga tidak berhenti di situ. Beliau memberikan contoh yang masih amat jelas, masih amat sederhana, sehingga kita tidak takut lagi untuk melangkah menuju jenjang kesucian. Saya bacakan kata-katanya begini. Kita bertumbuh dalam kesucian yang merupakan panggilan kita semua melalui hal-hal kecil sehari-hari. Berikut contohnya. Seorang ibu pergi berbelanja, dan ia berjumpa dengan seorang tetangga. Mulailah mereka berbicara, dan pada suatu titik mulailah mereka bergosip. Gosip adalah omong jelek tentang orang lain. Namun, kata Paus, ibu itu berkata dalam hatinya, "Tidak, saya tidak akan berbicara jelek mengenai orang lain." Paus mengatakan ini adalah satu langkah maju dalam kesucian. Sesederhana itu. Paus masih melanjutkan, selanjutnya di rumah, salah satu anaknya ingin berbicara dengan dia mengenai harapan dan mimpi-mimpinya. Dan meskipun lelah, ia duduk dan mendengarkan dengan sabar, penuh perhatian serta kasih. Paus memberi komentar, ini adalah pengorbanan lain yang mendatangkan kesucian. Berikutnya ia merasa cemas. Tetapi ketika itu ia ingat akan kasih Bunda Maria, mengambil rosario dan berdoa dengan penuh iman. Paus memberi komentar, suatu jalan lain lagi menuju kesucian. Berikutnya lagi ia pergi ke jalan, berjumpa dengan seorang miskin, dan berhenti untuk menyapa orang miskin itu. Satu langkah maju lagi dalam kesucian. Saudari-saudaraku yang terkasih, moga-moga penafsiran saya akan peristiwa Paskah dan perayaan Paskah dalam satu arah ini dapat ditangkap dengan mudah. Kalau boleh, saya ulangi secara garis besar. Pertama, saya tidak memberikan komentar atau renungan atas dasar Injil. Tetapi kali ini saya ingin menawarkan renungan berdasarkan bacaan kedua untuk Minggu Paskah pagi. Di situ Paulus berbicara menyatakan bahwa kita dibangkitkan bersama Kristus, dan kalau kita dibangkitkan bersama Kristus artinya Kristuslah hidup kita. Itu bahasa Paulus. Satu. Bagaimana bahasa Paulus itu dirumuskan secara lain di dalam bahasa gereja. Dalam ajaran resmi gereja dipakai 3 istilah yang berbeda-beda, tapi isinya sama. Dan sama pula dengan yang dimaksudkan oleh Paulus. Yang pertama adalah kepenuhan hidup Kristiani. Yang kedua adalah kesempurnaan kasih. Yang ketiga adalah kesempurnaan kesucian. Sama. Paus Fransiskus kemudian menjelaskan lebih konkret lagi dan lebih sederhana lagi supaya kita tidak berpikir bahwa suci itu susah, bahwa kesucian itu hanya untuk orang-orang hebat. Tidak. Paus Fransiskus mau mengatakan kesucian adalah panggilan kita semua yang dapat kita capai dengan cara-cara yang amat sederhana. Ya, baik Bapak Uskup, terima kasih. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan renungan yang diberikan oleh Bapak Uskup. Kita akan jeda dahulu, kita akan kembali. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan
Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan Bapak Uskup Ignatius Suharyo dan saya Patricia Elsa. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan WhatsApp ke nomor 0882 9019 0900 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Bapak Uskup, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah memberikan renungan yang begitu menarik tentang mensyukuri, merayakan dan mensyukuri Paskah kebangkitan. Dan tadi kalau menurut kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa tidak hanya merayakan kebangkitan Tuhan, kebangkitan Kristus, tapi juga kita sendiri telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Lalu tadi Bapak Uskup menyinggung tentang jalan kesucian. Yang ingin saya tanyakan, apakah suci itu sama dengan jalan kesucian itu, apakah sama dengan jalan kekudusan? Itu istilah yang sama atau beda? Pasti kudus dan suci itu adalah dua kata yang dalam bahasa Indonesia sama. Yang mungkin baik untuk diperhatikan adalah kenapa ada kesempurnaan kasih, kenapa ada istilah kesucian. Nah, mungkin baik kalau kita ingat, pertama mulai dari kasih. Di dalam kitab suci, dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita bahasa Indonesia itu kan terjemahan dari Alkitab asli yang berbahasa Yunani. Nah, ada dua kata asli yang berbahasa Yunani yang berbeda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yaitu kasih. Itu amat jelas kalau kita ingat peristiwa percakapan antara Yesus yang bangkit dengan Petrus. Waktu itu Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Itu ya. Nah, Tuhan Yesus itu ketika bertanya kepada Simon Petrus menggunakan kata kasih yang artinya kasih ilahi. Kasih ilahi yang tanpa batas. Nah, Petrus menjawabnya dengan kata lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata kasih yang sama. Ia menjawab, "Engkau tahu aku mengasihi engkau." Tetapi sebetulnya Petrus menggunakan kata yang sangat berbeda, lain. Dia menggunakan kata kasih yang terbatas. Kasih manusiawi. Yang tadi kasih ilahi. Ya. Maka yang kedua, Yesus tanya lagi karena belum sambung kan itu. Maka ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Yesus masih tetap pada kasih ilahinya itu. Kasih ilahinya. Petrus juga masih tetap pada kasih manusiawinya. Nah, akhirnya Yesus yang menurunkan standarnya. Menurunkan standarnya dengan bertanya, "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas?" Kan turun standarnya. Nah, Petrus menjawab iya. Lalu percakapannya selesai. Seandainya Yesus masih tetap menggunakan kata kasih yang tanpa batas itu, ya percakapannya tidak akan pernah selesai kan. Itu artinya dalam arti tertentu Simon Petrus baru sanggup mengasihi Tuhan dengan kasih manusiawi yang terbatas. Terbatas, belum yang lebih daripada itu. Itu belum kesempurnaan kasih. Baru kemudian di dalam perjalanan waktu kita tahu akhir hidup Petrus adalah mengalami kemartiran. Ia memberikan hidupnya demi Tuhan. Nah, pada waktu itulah, pada titik itulah, Petrus sampai kepada kesempurnaan kasih. Kasih yang tidak terbatas.
Nah, susahnya kadang-kadang itu di antara kita, pergaulan antar manusia, yang kasihnya itu memang pada hakikatnya memang terbatas, menuntut yang tak terbatas. Nah, itu seringkali konfliknya kan ada di situ. Itu kalau kita omong tentang kasih. Sama, Allah adalah kasih. Maka kasih manusiawi mesti dikembangkan menjadi kasih Allah. Suci adalah kata lain, Allah adalah kudus. Mirip-mirip saja. Meskipun kata yang dipakai itu berbeda, tapi itu hakikat Allah. Intinya begini, Mbak. Dalam iman Kristiani, perkembangan pribadi manusia itu ada tahap-tahapnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi bisa dibeda-bedakan. Yang pertama adalah, memakai istilah asing, maaf ya, hominisasi. Hominisasi. Dari kata homo itu manusia. Manusia pada tahap yang paling elementer itu harus memang menjadi manusia. Artinya begini gampangnya, seseorang manusia dianggap manusia kalau kebutuhan-kebutuhan dasarnya dicukupi. Jadi ada makan cukup, kesehatan, mungkin pendidikan sudah lebih lain lagi ya. Tapi kebutuhan dasar, ada rumah, ada makanan, ada pakaian. Sebelum itu dia belum tanda petik manusia. Nah, tetapi tidak semua manusia itu manusiawi. Kan? Ada orang yang ganas, ada orang yang macam-macam. Maka proses berikutnya adalah humanisasi. Menjadi human, menjadi manusiawi. Nah, manusiawi itu sudah menyangkut nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi daripada kebutuhan dasar. Menyangkut moral? Iya, itu pasti. Menjadi semakin manusiawi. Tetapi dalam iman Kristiani tidak cukup sampai ke situ. Dia dewasa secara manusiawi sesudah menjadi mengalami proses humanisasi itu. Tetapi bagi orang Kristiani yang percaya kepada Kristus yang bangkit masih ada proses ketiga, yaitu divinisasi. Divinisasi. Menjadi semakin ilahi. Oh, dari kata divine. Iya. Divinus, divine, menjadi semakin ilahi. Itulah maka Paulus bisa mengatakan bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Manusianya hilang, dia menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam upacara-upacara sakramen itu menjadi sangat jelas. Misalnya di dalam setiap perayaan Ekaristi, sebelum persembahan itu imam mencampurkan air ke dalam anggur, kan? Pernah melihat? Pernah. Nah, doanya itu bagus sekali, hanya tidak pernah diucapkan karena itu doa batin imam. Doanya itu kira-kira berbunyi begini: sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Itu simboliknya kuat sekali. Anggur adalah lambang Kristus, keilahian Kristus. Air adalah lambang kemanusiaan. Airnya dicampurkan ke dalam anggur, tidak sebaliknya. Supaya dilambangkan kemanusiaan kita diikut sertakan di dalam kealahan Kristus. Simboliknya kuat sekali, itulah proses divinisasi. Oh, saya baru tahu tentang ini, Romo. Tadinya saya pikir supaya itu anggurnya itu tidak terlalu kental, makanya dicampur dengan air. Ternyata ada simbol ya. Iya. Bukan sekedar supaya tidak mabuk, Pastor. Saya berpikir seperti itu karena mungkin umat juga banyak yang nggak tahu ya, Romo. Maksudnya dicampur sedikit, dituangin air gitu. Tapi ternyata ada maknanya. Simboliknya besar sekali, kuat sekali. Dan mungkin yang harus kemudian yang muncul sebagai pertanyaan adalah, tadi kan
Bapak Suci Fransiskus mengatakan menaiki tangga-tangga kecil menuju kesucian dalam hidup sehari-hari. Lalu diberi contoh. Ya, mungkin baik kalau kita bertanya, tapi silahkan kalau mau ada yang mau disampaikan lebih dahulu. Dan itu menarik Romo yang Bapak Uskup yang tentang jalan kesucian yang dicontohkan oleh Paus Fransiskus, dan saya pernah mendengar itu dari Bapak Uskup sendiri kalau berkhotbah juga waktu itu pernah. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu itu sebenarnya kita sedang menaiki tangga-tangga kecil panggilan kesucian itu. Ataukah hanya sekedar ya karena kita mau menjadi manusia yang baik gitu? Ya tergantung kita mau membacanya dari perspektif mana. Kalau dari perspektif iman Kristiani ya, yang tadi saya katakan tidak cukup menjadi manusia yang manusiawi, tetapi menjadi manusia yang divine, keilahian. Ya, manusia yang membiarkan Kristus hidup di dalam dirinya, ya, pasti harus berpikir dan yakin bahwa jalan yang saya tempuh setiap kali saya memilih yang baik dan yang benar, bukan sekedar yang gampang dan menyenangkan, itulah tangga kecil menuju kesempurnaan kasih, menuju kepenuhan hidup Kristiani, menuju kesucian yang semakin sempurna. Itu diucapkan sebagai konsep gampang, tetapi kalau kita berhadapan dengan pilihan-pilihan sehari-hari, tidak semudah seperti yang diucapkan. Iya. Kayak pilihan, contohnya kayak semalam saya harus pergi ke lingkungan, tapi macet, hujan, becek gitu. Pilihan kalau mau milih kan, aduh pakai alasan apa ya gitu. Tapi itu harus pergi. Itu apakah itu seperti menaiki tangga kesucian ataukah memang karena kita udah tanggung jawab, Romo, Bapak Uskup? Ya persis, menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dengan pengorbanan sekecil apapun atau sebesar apapun, itu adalah langkah-langkah kecil menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian. Lalu sekarang kita kan sudah memasuki Paskah, dan tadi yang sempat tadi Bapak Uskup katakan juga, kalau kita nanti membaca Injil, kalau kita pergi misa Paskah sore, itu tentang kisah di Emmaus, di mana dua orang yang pulang kampung terus di tengah jalan ketemu oleh Yesus. Dan ada perkataan dari Bapak Uskup yang mengatakan pada akhirnya itu semua puncaknya di mereka merayakan Ekaristi. Dan bagi saya ini suatu mengingat gitu. Maksudnya kita terkadang merayakan Ekaristi hanya sekedar sebagai umat Katolik ya kita pergi gereja, kita merayakan Ekaristi, tapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam lagi dan yang lebih luar biasa lagi dari merayakan Ekaristi itu sendiri ya Bapak Uskup. Iya. Mungkin bisa dikatakan begini Ibu ya. Kita merayakan Paskah. Paskah itu adalah kenangan, Paskah Perjanjian Lama ya. Kenangan akan peristiwa ketika umat Allah Perjanjian Lama dibebaskan dari perbudakan, dibawa menuju tanah terjanji. Kan gitu. Peristiwa pembebasan itu terus-menerus diulang-ulang ceritanya, karena itu adalah boleh dikatakan peristiwa yang menentukan hidup umat Allah Perjanjian Lama. Nah, yang seringkali dilupakan adalah pesan Paskah yang pertama dari Mesir menuju tanah terjanji itu kan kemudian masuk ke Gunung Sinai, dan di situ ada ke-10 firman Allah. Allah mengikat perjanjian dengan umatnya. Artinya apa? Artinya perayaan Paskah itu mesti memuncak di dalam perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan perjanjian itu ditandai dengan ke-10 firman Allah itu yang adalah kode moral dan kode hukum. Artinya ketika umat Allah Perjanjian Lama mengalami Paskah, dia dibimbing pelan-pelan menuju kesadaran
bahwa Paskah ini mesti membawa mereka menjadi bangsa yang hidupnya berbeda dibandingkan dengan bangsa lain yang ada pada waktu itu, dengan kode moral dan kode hukum yang membuat mereka dalam bahasa kita pribadi-pribadi yang berhikmat dan umat Allah yang bermartabat. Yeah. Yang lain-lain tidak punya kode hukum itu, tidak punya kode moral itu. Yeah. Nah, sementara itu sebelum Yesus wafat, ia juga merayakan Paskah. Kan? Bersama murid. Ya. Nah, tetapi di dalam perayaan Paskah itu ada sesuatu yang lain. Karena ketika Yesus merayakan Paskah, ia mengadakan Ekaristi. Nah, kalau Paskah itu kenangan akan peristiwa pembebasan umat Allah Perjanjian Lama dari perbudakan menuju tanah merdeka, Paskah Perjanjian Baru adalah kenangan akan Paskah Yesus yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa menuju hidup baru. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan yang kedua yang tadi kita dengarkan. Konsekuensinya ketika orang merayakan Paskah adalah carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pikirkanlah perkara yang di atas. Itu artinya hidup yang semakin berhikmat supaya hidupnya memang bermartabat. Jadi dihubung-hubungkan begitu bisa saja. Iya, hidup yang semakin berhikmat sehingga hidupnya bermartabat. Bagaimana Bapak Uskup hidup yang semakin berhikmat itu? Itu tadi, bagi saya yang namanya hikmat itu sama dengan kepenuhan kasih, sama dengan kepenuhan hidup Kristiani, sama dengan kesempurnaan kesucian. Sama, persis sama. Hanya tadi yang saya katakan, bagaimana kalau kita berpikir secara konseptual, pertanyaannya adalah lewat pengalaman-pengalaman macam apa kita bisa melangkah menuju kesempurnaan kasih dan kesucian itu. Itu pertanyaan konseptual. Paus Fransiskus kan memberikan contoh-contoh yang konkret-konkret kecil-kecil ya. Tetapi apakah mungkin kita sampai kepada pemahaman sebetulnya pengalaman-pengalaman manusiawi yang seperti apa, yang kalau diartikan secara baik, itu membawa kita, mendorong kita menjadi kekuatan bagi kita di dalam langkah-langkah kita menuju kesempurnaan kasih tadi. Jadi, moga-moga saya tidak berbelit-belit ya. Kalau kita membaca riwayat hidup orang-orang suci, siapapun dia, termasuk Rasul Paulus, apa saja pengalaman yang melintas di dalam hidup mereka dan yang membuat mereka gigih, tekun, setia, berjalan menuju kesempurnaan kasih itu. Menurut pembacaan saya, mungkin orang lain mempunyai pembacaan yang berbeda. Yang pertama adalah pengalaman ketidakberdayaan. Pengalaman ketidakberdayaan. Ya, kelemahan. Ya. Semua orang punya itu. Kalau sampai sekarang belum mengalami, tidak usah khawatir. Suatu ketika pasti mengalami. Yang saya maksud adalah keadaan ketika saya merasa lemah, dan perasaan lemah, gagal, tidak berarti itu harus saya hadapi. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengalaman itu akan menghancurkan orang atau mempunyai makna. Kita mempersatukan kesengsaraan kita dengan kesengsaraan Kristus kan? Itu makna. Ketika seseorang mampu memberi makna kepada pengalaman-pengalaman sebagai pribadi yang tak berdaya. Seringkali kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Itu yang pertama. Nanti kalau perlu kita ambil contohnya di dalam hidup Rasul Paulus. Yang kedua, kalau hanya tidak berdaya saja, pasti habislah kita ini. Tidak kuat secara manusiawi. Yang namanya hancur, yang namanya lumpuh, dan sebagainya itu. Pastilah. Oleh karena itu,
dalam perjalanan kita menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian, mesti ada unsur yang kedua selain pengalaman tidak berdaya, yaitu persahabatan. Orang kudus itu selalu punya sahabat, selalu. Karena mereka juga mengalami ketidakberdayaan. Ketika mengalami ketidakberdayaan, sahabat ini masuk dan membantu meneguhkan, memberikan arti kepada ketidakberdayaan itu. Nah, hasilnya mungkin akhirnya akan mengatakan tidak berdaya itu memudahkan kita untuk tidak mengandalkan diri pada kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan diri pada kekuatan Allah. Tapi itu kan tidak mudah sampai kepada kesimpulan itu. Itu sahabat bisa membantu. Ada yang menemani ya. Iya, selalu ada seperti itu. Dan yang ketiga, dan inilah yang paling penting, yaitu perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan Allah, itu kunci. Rasul Paulus, sama kan, kita tahu di dalam Kisah Para Rasul ada berbagai macam kisah perjumpaannya dengan Kristus. Atau mungkin kita ambil saja contoh dari Bapak Paus Fransiskus ya. Beliau itu pada usia yang amat sangat muda, pada usia 17 tahun, mengalami perjumpaan dengan Allah yang Maha Rahim. Ketika itu dia mendengarkan khotbah yang didasarkan pada peristiwa Yesus memanggil Levi, Matius. Rumusannya di dalam khotbah itu, rumusan dari panggilan itu, dengan wajah yang penuh kerahiman, Yesus memanggil dia. Yang mendengarkan khotbah seperti itu, nancap di dalam hatinya, Allah adalah Maha Rahim. Dan karena pengalaman itu, dia memutuskan untuk masuk novisiat Serikat Yesus. Perjumpaan dengan Allah yang sangat menentukan. Sama perjumpaan perjumpaan Paulus dengan Kristus yang bangkit, mengubah seluruh hidupnya. Semula dia adalah mengejar-ngejar. Ya, itu tindakannya ya, tetapi pribadinya pun berubah. Dalam salah satu suratnya dia mengatakan, semula saya adalah seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang ganas. Jadi jagat kecilnya Paulus sebelum berjumpa dengan Kristus yang bangkit Paskah, itu seperti itu, penganiaya, penghujat, ganas. Coba bayangkan pribadi yang seperti itu. Tetapi sesudah berjumpa dengan Kristus, seperti dua murid Emmaus tadi, hidupnya ditransformasi. Ada transformasi batin. Yang mengubah seluruh hidupnya, prioritas hidupnya berbeda sekali. Dulu dia bangga dengan segala macam titelnya dia, orang Yahudi asli, keturunan Benyamin dan sebagainya. Dia mengatakan semuanya itu kuanggap sampah karena Kristus. Perubahan. Dan itu inti dari perayaan Paskah sebetulnya. Kita berubah bersama dengan Kristus yang bangkit. Dibebaskan. Inti Paskah adalah pembebasan. Dari Mesir menuju tanah terjanji, dari dosa menjadi manusia baru, dari melihat ke bawah menjadi melihat ke atas. Mencari perkara yang di atas. Ya. Baik, Bapak Uskup, terima kasih banyak sudah memberikan renungan pada Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan pada hari ini. Dan semoga Anda yang menyaksikan atau mendengarkan acara ini dapat semakin diteguhkan dan juga tadi kita merayakannya dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Dan sebagai akhir acara ini, marilah kita memohon doa dan berkat melalui Bapak Uskup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membiarkan kami untuk bersama-sama merayakan Paskah pada tahun 2019 ini. Sabdamu meneguhkan langkah-langkah hidup kami. Sakramen yang kami sambut menjadi kekuatan bagi kami
untuk berusaha seperti nasihat Rasul Paulus untuk membiarkan Yesus Kristus yang bangkit menguasai hidup kami. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga-keluarga dan komunitas kami. Anugerahkanlah damai dan sejahtera bagi kami. Semoga dengan merayakan Paskah, kami semakin menyadari panggilan hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, bertumbuh menuju kepenuhan hidup Kristiani, kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian. Semoga kami Kau bantu, Kau dampingi dan Kau tuntun di dalam peziaran hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus pada masa Paskah ini, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan perutusan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. pamit undur diri, tetaplah semangat, mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada.